Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Helmi Batiar dari divisi project. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah risam atau artikel tentang jenis retak pada struktur beton ya. Retak pada struktur beton adalah suatu keadaan di mana terjadi pecah atau pemisahan suatu struktur tanpa terjadi sebuah keruntuhan. Pada keadaan di mana retak sudah terjadi, maka secara otomatis terbuka juga akses buat masuknya bahan berbahaya kimia, polusi, klorida, dan lain sebagainya ke dalam struktur tersebut. Tingkat keparahan suatu kerusakan akibat retak tergantung pada lebar retak, banyaknya retak, dan endapan yang terdapat pada daerah retak tersebut. Nah, retak ini menjadi suatu kerusakan yang paling umum pada sebuah struktur beton bertulang maupun beton patakan. Retak yang terjadi bisa saja berupa retak halus yang kemudian akan tampak seperti retak susut. Retak yang terlihat secara visual biasanya retak dengan lebar sekitar 0,1 mm atau lebih lebar, yang berupa retak menerus atau berbentuk pola tertentu yang dapat dipetakan dan dimensinya yang dapat dideteksi kedalaman dan penyebarannya. Retak halus seringkali akan terlihat pada waktu beton basah dan permukaannya mengering, tetapi secara umum hal ini tidak terlihat secara nyata. Retak yang terlihat secara kasat mata yaitu retak dengan lebar sekitar 0,1 mm atau lebih, dan bentuknya dapat memanjang atau berbentuk suatu pola tertentu yang dimensi serta distribusi dan penetrasinya tercatat. Peralatan crackmeter dapat mengidentifikasi lebar retak yang ada, sedangkan kedalaman retak dapat diperiksa dengan tes UPF atau tes Volta Push Velocity. Retak tersebut dapat diberi tanda dengan kapur atau spidol dengan warna yang mencolok sehingga mudah dideteksi perkembangannya dan mudah dideteksi pada pemeriksaan berikutnya. Retak tidak selalu membahayakan terhadap kinerja struktur. Beton akan retak pada daerah tarik sebelum baja tulangan mengambil alih tegangan tarik yang terjadi, dan hal ini sudah harus diperhitungkan pada waktu perancangan atau indesain sesuai dengan peraturan tentang beton yang berlaku atau SNI yang terupdate atau terbaru. Apabila lebar retak lebih besar dibandingkan dengan batasan dalam perancangan, umumnya tebal semut beton yang kurang dapat mengakibatkan terjadinya retak karena kurangnya proteksi terhadap baja tulangan tersebut. Retak pada beton dapat juga terjadi pada masa beton atau beton yang mempunyai volume atau dimensi besar, yang menyebabkan pertama hilangnya keutuhan dan kesatuan struktural, yang kedua akan terjadinya bocor, yang ketiga umur rencana menjadi lebih pendek, yang keempat secara estetika kurang baik, yang terakhir masuknya air ke dalam struktur dan menyebabkan korosi pada baja tulangan. Nah, bisa juga pada campuran untuk betonnya ya, yang biasa dengan 1, 2, 3 semen, pasir, agregat kasar, agregat halus, seperti itu. Ada beberapa perkiraan penyebab keretakan pada struktur beton. Keretakan ini ada beberapa jenis yang terjadi. Jenis penyebabnya antara lain yaitu susut plastis dan susut settlement, susut kering, settlement, terus struktur yang tidak memadai kekuatannya atau reaksi agregat, atau korosi baja tulangan. Bisa juga retak akibat suhu terlalu tinggi pada awal pengeringan, makanya biasanya setelah pengecoran itu dilakukan penyiraman dengan air. Seterusnya yaitu serangan sulfat atau asam sulfat. Yang terakhir akibat lingkungan yang mengandung banyak garam. Biasanya ini dari kualitas air juga yang mempengaruhi. Nah, karakteristik pola retak yang terlihat pada dalam prakteknya, beberapa gaya mempunyai kontribusi dalam pembentukan pola retak, termasuk beban, yaitu momen, tarik, geser, torsi, hingga beban titik. Beban berlebih, penurunan struktur atau settlement, terbakar, tumbukan, atau adanya tekanan yang tidak pada tempatnya. Nah, tingkat bahaya struktur akibat retak itu ada klasifikasinya juga ya, dengan intensitas biasanya ringan, yaitu dengan retak halus dengan kurang dari 1 mm. Terus intensitas dengan keretakan sedang. Retak sedang itu berada di kisaran 1-2 mm, mulai terlihat spelling pada bagian-bagian yang tertekan, biasanya pada kolom, pada grus kolom praktis, seperti itu. Yang ketiga yaitu intensitas retak berbahaya. Retak ini lebarnya lebih dari 2 mm
sehingga spellingnya bisa dilihat yang cukup besar. Selanjutnya yaitu retak intensitas dengan retak sangat berbahaya. Retak lebar di mana-mana, ulangan bisa kelihatan biasanya. Nah, ini perlu penanganan yang lebih khusus ya, biasanya dengan penambahan atau patching atau varnish sheet, atau perbaikan dengan cara growting finishing seperti itu, atau dengan bahan RP atau fiber reinforced polymer komposit jenis E-glass biasanya juga bisa. Mungkin cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.